Bila ku renungkan kasih-Mu. Saya Pendeta Yohanes Umbuleba, Gembala Jemaat Gereja BT Indonesia di Kira, Sumba Baradaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Gunawan bersama Ibu Pendeta Nita Gunawan serta para donatur yang sudah mendukung kami dalam penyelesaian gereja kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar
Shalom, bless family, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat sesuai dengan Amsal 6 ayat 30-31. Maju terus saudara, masuk di tahun 2025 dengan kebenaran firman Tuhan Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan karena soal makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Maju terus saudara, ikut di dalam Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, amin. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban-beban jalan keluar, yang kekurangan finansial, Tuhan akan melawat dan menjamah dan memulihkan kita semua. Amin saudara. Haleluya. You are the God that He led me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sense your word and your heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. You are the God that He led me. Hallelujah. You are the Lord, my healer. You sense your word and your heal my disease. Oh, hallelujah. You are the Lord, my healer. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reign forevermore. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Berata sandaya lama suna, nama guru tungarata ya namu. Sina karuata ya lama suna, inu guru tu sina marata ya nama ruata ya nase. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu Bapa. Terima kasih Tuhan,
pengorbananmu. Di atas kayu salib kudus suci, mulia dan agung Bapa. Urata sandaya lama-lama sina, ura parwadaya nasi. Kami puja, kami puji, kami sembah. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Tiada seperti Engkau, for you are great, for you are great. You do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great, there is no one else like you. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan hingga kami bisa menikmati, yaitu suatu keselamatan, mujizat yang sangat amat besar, yaitu nama kami tercatat di dalam kehidupan dan kami dianggap sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tebusan oleh darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kiranya kami mau mengembalikan semuanya itu dengan suatu pengorbanan yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pun tidak sanggup Tuhan untuk membalas anugerah Tuhan yang besar. Kami melakukan yang terbaik apa yang kami bisa lakukan. Makanya kami mau berkorban, pakailah kami, hidup kami, apa yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan sampai akhir menutup mata kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan berkat kasih karunia dan hati kepada umat-Mu dalam family devotion ini. Dan mempunyai hati yang sungguh dilawat di jamah Tuhan, dan mempunyai hati-hati yang berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati yang setia sampai detik hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami semua, diberikan roh pengertian, supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin, amin, amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat, sesuai dengan Amsal 6, 30 dan 31. Kita masuk di tahun 2025. Ingat saudara, dengan Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan karena soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang oleh Roh Kudus. Lihat kanan kirimu jika engkau menyaksikan dengan keluarga, katakan, that's you guys, that's you. Haleluya, haleluya. Nah saudara, terus saya ingin mengingatkan buat saudara, jangan lupa hari Minggu ini Daylight Saving, mundur 1 jam. Gitu ya saudara, buat saudara yang ada di Indonesia, kalau sekarang ini adalah jam 10 waktu Indonesia. Nah, nanti minggu depan mulai Selasa waktu Indonesia itu jam 11 pagi gitu ya saudara. Yang untuk di Amerika enggak problem, tetap aja jam 8. Cuma kalau di Indonesia itu saudara jam 11 pagi. Kalau sekarang kan jam 10 pagi. Ini terus sampai hari Minggu ya, sampai hari Sabtu ya. Hari Minggunya sudah daylight saving, sudah sudah mulai mundur 1 jam gitu ya saudara. Jadi beritahu teman, sahabat, kerabat saudara dan yang lainnya
supaya mereka juga mengerti bahwa Family Devotion mulai minggu depan, hari Seninnya, itu sudah jam 11 gitu ya saudara ya. Kalau sudah mengikuti ibadah kami yang di Miracle Center, itu sudah di Indonesia khususnya maju 1 jam gitu ya. Sudah dari yang hari ini maju 1 jam gitu ya. Dan jangan lupa untuk retreat sudah semakin dekat dan saudara persiapkan barang-barang yang mau dibawa. Jangan lupa khususnya untuk pakaian yang dingin, sudah mulai cukup dingin ya saudara. Pakaian tebal harus dibawa ya. Kalau sudah mau bawa bantal silakan, guling silakan gitu. Selimut khususnya ya jangan lupa gitu. Saya sudah bawa untuk persiapan untuk retreat. Ya, dan jangan lupa saudara tanggal 24 November itu bersama Pak Melato ya, bersama Pak Melato dan akan melayani di Miracle Center Minggu 24 ya jam 11 pagi. Saya ingin memberitahu yang untuk Lake Forest ya, kelihatannya tidak bisa karena kita masih nyewa di sana, bukan punya sendiri, kita nyewa karena tempatnya dipakai oleh Thanksgiving. Nanti saya akan kasih jalan dan saya akan kasih informasi yang terbaru gitu ya saudara ya. Dan jangan lupa hari Rabu di Rancho Cucamonga ada KKR bersama Pak Melato jam 8 malam waktu Americana. November itu sudah maju 1 jam ya, jangan lupa itu saudara ya. Buat Indonesianya ya, saudara harus nambah 1 jam itu. Kalau di Amerika sudah seperti biasa dan dilayani oleh pendeta Pak Melato. Dan Thanksgiving jangan lupa jam 11 pagi Thanksgiving dilayani oleh Bapak Melato. Jadi ajak teman sahabat kerabat saudara supaya saudara bisa saudara bisa ajak teman-teman yang nggak bisa Thanksgiving bersama keluarga atau Thanksgivingnya sore pagi ke gereja Thanksgiving bersama-sama gitu ya saudara ya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai saudara. Dan jangan lupa hari Minggu khususnya untuk para pekerja dan untuk Miracle Center kita akan ada meeting yang sangat important yang harus saya beritahukan buat saudara. Jadi tolong kita hadir semua para pekerja gitu. Saya harap bisa kumpul sama-sama. Gitu ya saudara ya, haleluya. Nah kita akan melihat dulu siapa yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, menaungi, menjaga, dan memelihara hidup saudara. Ibu Sunarwi Asuti, Pak Andi Asadi, Bu Lina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama keluarga. Gunadi, Condro Punomo, Tuhan berkati bersama keluarga. Lina Yanto, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Devi, sehat senantiasa. Pak Julianto, sehat senantiasa. Timothy Tiffany, sehat seluruh keluarganya dan diberkati. Haleluya. Helen Deli, Tuhan berkati bersama keluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama keluarga. Diana Tarikan, Tuhan berkati bersama keluarga. Srintawati, Tuhan berkati bersama keluarga. San Feci, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Jonathan, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Engki, Petris, Tiara, Sarah, dan ya Tuhan memberkati bersama keluarga. Yulia Wibowo, Tuhan memberkati bersama keluarga. Liliado, Tuhan memberkati bersama keluarga. Bersama Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Sandra, sehat senantiasa. Pak Oki, Roy Tua, maminya, dan Pak Sani, dan Pak Iko, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarganya. Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, Tuhan berkati bersama keluarga. Big John, Pak Joni, Prajanata, ya Ibu Endang, Tuhan berkati bersama keluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah hari ini kita mau teruskan pelajaran saudara yang sudah kita pelajarin sampai hari Rabu kemarin ya. Mighty Carolina, Tuhan berkati bersama keluarga di Miracle Center Facebook. Trivani Silva, Tuhan berkati bersama keluarga. Siosia, Tuhan berkati bersama keluarga. Anita Lewa Herila, Tuhan berkati bersama keluarga. Matthew Wondal, Tuhan berkati bersama keluarga. Terima kasih untuk Join Family Devotion. Kita akan ada live di Facebook setiap hari ya, khususnya untuk di Amerika. Kalau tinggal di Amerika jam 8 malam sampai jam 8 malam, dan itu hari Senin sampai hari Jumat ya, waktu Indonesia jam sekarang ini udah diumumin ya, waktu Indonesia jam 10 saat ini, tapi nanti Minggu sudah daylight saving di Indonesia jam 11 minggu depan. Nah, hari Minggu sudah mulai hari Minggu di Indonesia jam 11 gitu ya. Jadi kita ada live streaming setiap hari Senin sampai hari Jumat waktu Amerika jam 8 malam, dan di Indonesia sekarang ini jam 10 pagi, tapi hari Minggunya jam 11
pagi dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Tuhan memberkati. Oke, dan kita juga ada di TikTok, itu Rudi Guna Ayat 1 ya. Ada di TikTok gitu, saudara, ada di TikTok, dan Miracle Center ini yang ada di YouTube, Miracle Center USA TV di YouTube-nya kita, ya, di Facebook saudara udah tahu, gitu ya. Tuhan memberkati. Amelia Sinobu, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nah, kita mau belajar terus, saudara, bagaimana mengasihi Tuhan, ya. Ya ini session yang terakhir, masih satu lagi, habis ini satu lagi, ini session yang ketiganya. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara, inilah kita belajar mengasihi Tuhan. Apa yang mengasihi Tuhan itu seperti apa spesifiknya? Mengasihi Tuhan yang pertama adalah menjaga hubungan pribadi. Apa itu hubungan pribadi? Berdoa, memuji, menyembah, baca firman Tuhan. Berdoa ada di dalam Daniel 6, 9, 12. Satu hari 3 kali, betul-betul menjaga hubungan yang luar biasa. Yang kedua, belajar memuji. Memuji itu kalau saudara dengar kaset-kaset rohani, nah saudara itu namanya itu memuji. Karena itu bukan dari perkataan, bukan yang saudara alami dalam hatimu sendiri, tetapi betul-betul itu karangan orang lain. Gitu ya. Sedangkan menyembah, nah inilah yang keluar dari sanubari saudara sendiri, yang betul-betul saudara mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara masing-masing. Nah itu saudara berarti namanya menyembah. Tuhan itu baik, luar biasa ya Tuhan, kau selamatkan aku, kau melawat aku, kau menjamah aku, kau memberkati dan lain sebagainya, engkau kudus, kau suci, seperti demikian. Itu namanya menyembah. Itu ada di dalam 1 Tawarikh 17, 16-24 doanya Daud. Dia luar biasa. Dia mengagungkan Tuhan, siapakah aku ini hingga aku betul-betul diangkat oleh Tuhan, dan aku betul-betul ditaruhkan menjadi raja, dan bahkan yang akan datang pun Tuhan sudah kasih tahu ke Daud. Ya, jadi luar biasa. Dan kalau memuji itu ada di Kisah Rasul 16, 24 ayat 26. Bagaimana Paulus dan Silas lepas dari penjara dan waktu memuji, mujizat terjadi. Ya, dan yang terakhir adalah membaca firman. Ya, Matius 5 ayat 20. Kalau keagamaanmu, ya, ini kan banyak orang yang malas membaca firman itu saudara ya, dan berbagai macam alasan. Nah, dikatakan di Matius 5 ayat 20, jika keagamaanmu tidak melebihi orang ahli Farisi ini dan ahli-ahli Taurat, saudara tidak bisa masuk kerajaan surga. Saudara bisa buka di dalam Matius 5 ayat 20. Jadi itu makanya inilah yang dikatakan relationship. Kalau kamu mau mengasihi, karena kamu akan harus mengerti siapa itu Tuhan sesungguhnya. Gitu ya saudara. Nah, yang pertama ada hubungan pribadi. Yang kedua, saya kemarin bicara tentang di gereja, yaitu melakukan firman. Apa tuh melakukan firman? Seperti apa? Itu perintah, hukum, sama peraturannya. Nah, perintah berbicara 10 perintah Tuhan, ya, 10 perintah Allah di waktu di Gunung Sinai. Makanya Tuhan minta saudara sama saya belajar tentang 10 perintah Tuhan itu. Untuk apa? Untuk itu adalah sebuah hukum yang dimana mau tidak mau, suka tidak suka, saudara jadi anak Tuhan, saudara sudah ditebus oleh Tuhan, saudara harus melakukan hukumnya. Ulangan 5, 6-22 gitu ya saudara ya. Nah kalau sudah mau minta perinciannya, sudah bisa lihat yang kemarin, hukum dan perintahnya, judul title-nya yang di YouTube kemarin di hari Rabu ya. Dan yang kedua yaitu melakukan perintah, hukum dan peraturan itu apa? Hukum itu ada kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu, ada di Markus 12:30-31. Itu yang sudah dilakukan ya. Perinciannya sudah bisa lihat sendiri, nanti ada yang di YouTube yang ke hari Rabu. Nah, yang ketiga peraturan. Peraturan itu apa? Sudah harus belajar untuk mengasihi, mengampuni, ketaatan. Betul nggak sih? Ya, makanya sudah harus belajar itu dengan baik dan sudah harus mengikuti peraturan-peraturan. Itu ada di dalam Keluaran 23 ayat 22. Makanya kalau musuhmu jatuh, musuhmu dibalas, istilahnya pembalasan adalah hak Tuhan. Kamu mengadu sama Tuhan, bela-bela menurut Tuhan posisi kamu itu benar, dan Tuhan mengadakan pembalasan kepada musuhmu, kamu jangan beria-ria. Kalau saudara beria-ria betul sama musuhmu, kalau sudah beria-ria hukumnya akan berhenti. Kenapa demikian? Kan dia yang salah. Saya mau tahu buat saudara, saat saudara mungkin sama orang itu posisinya saudara benar di mata Tuhan, tetapi waktu saudara beria-ria, saudara kata syukur, rasain lu, kamu jalin gua, bla bla bla. Nah, saudara against firman Tuhan. Saudara berdosa akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kasihlah musuhmu dan ampunilah. Jangan ikut campur apa yang sudah Tuhan kerjakan. Itu poin. Makanya saudara, ya sudah, memang itu jalannya. Kalau ditanya, bagaimana saya menjawab? Saudara berkata, ya itu pilihannya mereka. Itu jus mereka. Ya, kita tetap mendoakan dan tetap mengampuni. Itu jauh lebih
berharga di mata Tuhan daripada rasain syukurin. Now, saudara akan berhadapan dengan Tuhan dan hukumannya saat itu juga berhenti, dialihkan kepada yang lain. Nah, saya mengatakan buat saudara, nah itu ada di dalam Amsal 24 ayat 17-18, jadi saudara bisa baca sendiri ya. Jangan beria-ria atas kesusahan orang lain. Makanya firman Tuhan itu jelas banget di Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan pernah menghindar dari rumahnya. Itu firm. Ya. Jadi jangan kau lakukan. Makanya Tuhan mengatakan apa? Takut Tuhan. Takut Tuhan itu Amsal 8 ayat 13, membenci kejahatan, tidak sombong, tidak congkak, ya, dan dia tidak bertingkah laku yang jahat dan tidak bersilat kata. Itu kata firman, bukan kata saya. Jadi lihat ayatnya. Jadi saya selalu memberikan ayat supaya saudara mengerti bahwa Miracle Center ini tidak pernah membodohin saudara atau membrainwash, tapi mengedukasi untuk bisa mengerti, untuk bisa bertumbuh, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan jangan bergantung pada manusia, dan jangan mengidolakan orang apapun, siapapun, termasuk diri saya. Idolakan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, karena pastormu, pendetamu, siapapun orang yang tidak akan pernah bisa membawa saudara ke surga. Yang bisa membawa surga yaitu imanmu akan Tuhan dan hidupmu akan Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupanmu. Jadi gunanya pendeta apa? Gunanya pendeta hanya membawa saudara membuka jalan dan memberitahu siapakah Tuhan sesungguhnya. Maka saudara bisa mengerti dan kekuatan dorongan. Makanya relationship itu harus ada pada gembala dengan jemaatnya. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan bertumbuh berakar kuat dan akan melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, mari saudara, kita akan teruskan. Nah, sekarang masuk dalam session yang ketiga. Session yang akan kita bicarakan bersama-sama. Session ketiga itu berkorban. Nah, ini yang banyak sekali yang sulit untuk kita temui, gitu ya. Tina Wijaya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga yang ada di Miracle Center, Facebook. Terus di sini ada Ibu Lucia Philip, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Cingjing, Pak Peson berkati bersama seluruh keluarga. Nah, maka itu saya mengatakan buat saudara, hari ini berkorban itu sulit sekali. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah mengerti arti berkorban. Coba saudara lihat, banyak orang mati karenanya demi satu nama lo. Aneh kan, saudara? Apa keistimewaannya? Ya, maksudnya apa? Jadi banyak orang hanya mempertahankan nama Yesus, dia mau mati nama itu. Berarti kalau sampai saudara melihat dan sampai orang masuk penjara karena nama itu, sampai disiksa dan dihukum puluhan tahun karena nama itu, berarti ada yang istimewa dong. Benar nggak? Ada sesuatu yang amazing banget, saudara. Ada sesuatu yang excellent banget dalam nama orang itu. Nah, kita ini banyak melihat setiap kita mempertahankan nama Yesus atau memberitahukan kebenaran sesungguhnya, kita justru menderita. Itulah yang disebut pengorbanan, saudara. Namanya pengorbanan itu selalu tidak enak. Pengorbanan itu selalu menderita. Pengorbanan itu selalu resiko. Pengorbanan itu betul-betul membuat kita tersentak atau terkejut dengan apa yang kita alami. Nah, banyak orang kan mikir gini, kita selama ikut Tuhan, kok hidup kita sulit dibanding orang yang ikut dunia. Kan begitu. Itu sudah harus berkorban, saudara. Tetapi Tuhan ingin menyatakan buat saudara, pengorbananmu belum seberapa dibanding Tuhan yang mati di atas kayu salib. Benar nggak sih? Hingga dia diolok, dihina, dicitra, ditikam, dicambuk, dan di lain sebagainya. Diberikan mahkota duri, pikul, salib, harus digantung. Seharusnya itu bukan salah Tuhan. Itu yang seharusnya menerima saudara sama saya. Karena kita orang berdosa. Nah, itulah yang disebut berkorban. Makanya berkorban itu banyak orang nggak diminati karena tidak menguntungkan kita. Kalau kita punya prinsip seperti itu yang is a big mistake. Karena di dalam pengorbanan akan ada sesuatu upah yang saudara terima. Di dalam pengorbanan ada sesuatu hal yang luar biasa yang saudara nikmati. Yang dimana saudara tidak akan pernah melihat akal pikiran saudara. Dan jika itu berkenan, dan itu betul-betul dikehendaki Tuhan, dan itu jalan yang harus Miracle Center tempuh, saudara akan melihat, bahwa tahun 2025 akan sesuatu besar terjadi di gereja Miracle Center ini. Masa Pak? Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana kelangsungannya. Nah, itulah yang akan saya sharekan buat saudara hari Minggu ini.
Yang dimana kita tidak akan pernah melihat. Jika itu betul-betul terjadi, saudara, kita tidak akan pernah mendengar. Dan kita tidak pernah tahu. Yang tidak pernah ditimbulkan dalam hati kita. Tetapi justru itu Tuhan dorong untuk maju ke arah demikian. Saya yang mengatakan buat saudara hari ini, pengorbanan, apapun yang saudara lakukan, selama itu ketulusan, dan bukan untuk cari pamrih, bukan untuk diri saudara, tetapi kamu melaksanakan dan mempertahankan kebenaran itu, dan membagikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah, saudara akan dapat upah. Upahnya itu is big, yang dimana kita tidak pernah mimpi, dimana kita tidak pernah berharap, dimana kita tidak pernah tahu, tapi itu diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu form, saudara. Itu form. Makanya nggak heran apa yang diterima Tuhan Yesus sendiri, ya, untuk menyingkat waktu supaya saudara bisa melihat apa sih yang diterima Tuhan Yesus sendiri. Itu contoh udah jelas. Yesus kan tidak pernah berubah ya saudara ya. Nah kalau dia tidak pernah berubah, ayo kita lihat sama-sama. Kita buka di dalam Filipi 2, ya. Sudah lihat Filipi 2 ayat yang ke-6, ya. Filipi 2 ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Tuhan, makanya banyak orang cemoohan, Tuhan kok mati, kan begitu. Banyak cemoohan, Tuhan kok begini, kok dia digantung, dan lain sebagainya. Lihat, ini pengorbanan. Allah akan hinaan, fitnahan, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan istilahnya itu marah? Enggak, saudara. Bahkan dia mati di atas kayu salib, dia masih berkata, Tuhan ampunilah mereka yang bersalah kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkorban itu ngandung risiko. Udah jelas. Makanya itu the point, saudara. Namanya berkorban, orang tidak pernah mau, saudara. Karena manusia, mohon maaf ya, pelit, kikir, berhitung, dan dia tidak mau terbebani, dan dia merasa semuanya milik dia. Itu tidak pada tracknya. Tidak pada tracknya. Makanya sulit sekali kita untuk berkorban. Ya, kenapa? Karena semuanya for yourself. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan berkali-kali saya katakan yang kamu hidupi sekarang bukan kamu lagi, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kamu punya dari ujung rambutmu sampai bawah kaki Tuhan, sampai di bawah kakimu, sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang lunas, yaitu dengan darahnya. Apapun saudara alasannya, apapun komentarnya, apapun opini saudara, saya mengatakan kalau sudah dibeli lunas kata firman Tuhan, semuanya mau barang kayak mau apa kayak sudah dibeli lunas, itu bukan milik kamu. Dan Yesus berkata, aku sudah beli kamu lunas. Semuanya miliknya. Jadi dia berhak untuk apa? Menentukan jalan hidup saudara dan saya. Dia berhak memberikan peraturan, dia berhak memberikan hukum, dia berhak memberikan perintah. Yang harus mau, tidak mau, kita harus melakukan. Nanti ya saudara, nah makanya apakah Tuhan sekejam itu terus tidak ada rewardnya? No. Makanya kita belajar dengan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak berkata, aku ini Tuhan, aku ini Allah, nggak mau aku, enggak. Dia rela turun ke dalam dunia. Tadi di depan sudah saya katakan, diolok, dihina, ditikam, dan lain sebagainya. Diberikan mahkota duri dan pikul salib. Untuk apa? Untuk dosamu dan dosaku. Padahal kita orang jahat. Orang yang berdosa. Orang yang tidak mematuhi hukum, peraturan, dan perintahnya. Tapi dia rela untuk berkorban untuk saudara. Itu lebih dari segalanya. Lebih dari uangmu, dari tenagamu, dari pemikiranmu, talentamu, apapun lebih. Karena dia tidak bersalah. Sulit untuk mencari orang seperti Tuhan Yesus. Orang mau mati untuk orang benar, tapi untuk orang bersalah, seperti saya, seperti saudara, orang yang berdosa, tidak akan ada mau. For what? Gitu. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Itu namanya berkorban. Dia harus meninggal, dia harus turun ke dalam dunia. Untuk apa, saudara? Untuk berkorban. That's the key. Jadi manusia hidup harus berkorban. You like or you don't like it. Ya, ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia turun sebagai hamba padahal dia Tuhan. Gimana? Banyak orang nggak mau yang begini, saudara. Kadang-kala posisi kedudukan kita merasa kita di atas, saudara. Untuk masuk di dalam rancang pelayanan yang di atasannya itu lebih rendah, dia akan ngamuk, saudara. Dia akan komplain dan dia akan fight terus, saudara. Ya, tapi Tuhan enggak. Inilah berkorban, saudara. Pahit, sedih. Turun di bawah derajatnya, yes, itulah berkorban. Makanya Tuhan mengatakan, orang sombong akan hancur.
Tapi orang rendah hati akan diangkat Tuhan. Orang sombong akan diturunkan oleh Tuhan. Nggak usah dengan tutur kata, tingkah laku perbuatan kelihatan, saudara. This makes sense, saudara. Makanya sebenarnya itu kita tuh nggak ada harganya sebenarnya. Tapi kita menilai harga kita sendiri. Tentu istilahnya, wah punya harga diri, tidak ada. Itu punya harga diri, masa ada. Dari mana? Nih, hari ini minta ampun sama Tuhan, diampuni. Besok buat dosa lagi nggak? Buat dosa minta lagi ampun, minta ampun lagi. Terus lusa tambah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian berdosa lagi nggak? Berdosa lagi, minta ampun, minta ampun. Lah kalau terus menerus begitu nggak ada harga diri, nah ini saudara. Benar nggak saudara? That makes sense, doesn't make sense. Lihat saudara, kalau bilang punya harga diri, uang udah ditebus, orang kita ini budak, apa harganya? Betul nggak? Kita ini slave dosa kita ini. Budak dosa kita ini. Apa kita harga dirinya? Ada, saudara. Itu yang saya mau katakan buat saudara hari ini. Makanya belajarlah berkorban, mau apapun bentuknya. Dari finance saudara, dari kedudukan saudara, dari cara saudara berpikir, belajar untuk menyisihkan dengan baju saudara, untuk menolong apapun yang bisa saudara lakukan. Belajarlah berkorban, saudara. Kalau kamu mempunyai hubungan relationship yang baik, dan kamu melakukan hukum perintah dan hukum perintah dan peraturan, maka saya mengatakan buat saudara akan mengerti arti sebuah berkorban. Selama kamu tidak mempunyai relationship dan tidak pernah melayani pribadinya Tuhan sendiri, bukan pekerjaannya, itu pelayanan itu pekerjaan saudara. Seringkali saya katakan pelayanan itu hanya ucapan terima kasih dan syukur kita ke Tuhan. Karena kita ditebus dan kita harus melayani. Iya, ibarat saya katakan orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makanya kita mau hidup ya kita harus makan. That's it, sudah seharusnya, sepantasnya. Dia sudah mati di atas kayu salib, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mengucap syukur dan terima kasih akan Tuhan. That's it. Tetapi untuk relationship itu bukan relationship. Relationship pribadi, personal touch. Kalau saudara betul-betul bisa ngetak personalnya, itu luar biasa. Makanya diajarin Tuhan. Berdoa, membaca firman, memuji, menyembah. Itu relationship yang disebut hubungan pribadi. Makanya kalau saudara sudah kenal Tuhan, maka saudara akan melakukan hukum perintahnya. Betul saudara? Hukum sama perintahnya dan peraturannya akan saudara lakukan. Itu clear. Nah, kalau saudara sudah masuk di level yang kedua, saudara akan terjun lagi masuk ke level yang ketiga. Kenapa? Ini yang dibuat Tuhan selama hidup di dalam dunia. Saudara harus mencontoh apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu form. Kenapa? Karena dia memberikan sampel yang luar biasa dan ia merupakan contoh dan teladan. Dia tidak pandang dirinya siapa. Dia tidak terikat dengan kedudukannya sebagai Tuhan, tetapi dia turun sampai orang tidak percaya, sampai mengolok-olok, memfitnah dan lain sebagainya. Dia tidak peduli. Tetapi itulah yang dipersembahkan untuk Bapaknya. Ya, saudara. Ingat baik-baik itu, saudara. Berkorban itu udah nggak enak. Jadi jangan di dalam otak saya, dalam otak kamu, saudara dan saya, wah berkorban lagi. Saudara, tidak ada hidup tanpa pengorbanan. Right, saudara? Apapun di dalam dunia, show me. Gitu. Apa yang tidak berkorban? Nggak ada. Saudara mau gaji tinggi, saudara harus punya skill yang bagus. Saudara punya pengalaman yang bagus. Betul nggak? Saudara harus sekolah. Betul? Saudara mau pandai, mau pintar, saudara harus sekolah. Betul nggak, saudara? Saudara punya pengetahuan, harus berkorban, saudara. Nggak ada lagi. Saudara mau apa lagi? Saudara mau jadi juara, saudara harus latihan, saudara berkorban. Apa yang enggak? Nah, semuanya harus berkorban. Memang itu yang sudah ditetapkan kita sebagai anak Tuhan. Itu merupakan prinsip, saudara. Nggak bisa diganggu-gugat. Saudara komplain, nah, saudara tanyakan diri saudara. Gitu ya, Pak. Ayatnya ada. Mari kita lihat sama-sama ya. Tadi ini sudah saya kasih ayat, tapi ini kita selesaikan dulu. Nanti saya kasih ayatnya. Oke. Ya, ayat yang ke-7 tadi di Filipi 2 ayat ke-7, melainkan telah mengosakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangin, padahal dia Allah. Kita baru kedudukan aja nggak mau, saudara. Nggak mau. Right? Ayat itu 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Boleh dikatakan terlalu hina sekali. Orang mati di kayu salib waktu zaman dahulu terlalu hina banget, saudara. Hina dan rendah. Tapi itu yang dilakukan Tuhan.
Makanya banyak orang selalu ngomong, wah kamu berkorban melulu, gini, dan sebagainya. Saudara, orang yang melakukan itu persis seperti evil. Kenapa saya katakan? Karena evil selalu memberitahu hal-hal, iblis selalu memberitahu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Padahal kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Right? Make sense, saudara? Makanya saya mengatakan buat saudara, hal-hal yang benar seringkali kita tidak mau lakukan. Tapi justru hal-hal yang salah kita justru mau melakukan. Kenapa? Opininya kita. Saya hanya mengatakan buat saudara, sekali lagi, dengar baik-baik. Semua opinion manusia itu benar. Menurut apa? Pemikirannya sendiri. Ada ayatnya? Ada. Buka Amsal 16 ayat 32. 16 ayat 2. Buka ayat 16. Amsal 16 ayat 2. Setiap jalan manusia adalah lurus. Menurut apa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Itu poinnya. Semua yang menjadi opini yang saudara saya itu benar. Tetapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. That's the key. Makanya semuanya harus kembali ke Alkitab. Makanya saya ajari saudara edukasi. Supaya kita berharap kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada saya, bukan kepada orang lain. Tetapi imanmu lah yang menyelamatkan kamu sendiri. Kepercayaanmu, relationshipmu kamu akan Tuhan. Makanya ada sebuah gereja, disitulah kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bersuka cita karena kasih anugerah Tuhan. Yang di mana Tuhan lawat, Tuhan jamah. Disitulah namanya the family. Saling bergandengan tangan, saling maju bersama-sama, saling melihat anugerah Tuhan secara luar biasa. Masuk kerajaan surga bersama-sama. Bukan tidak peduli, kita harus peduli karena itu family kita. That makes sense, saudara. Makanya pendeta memberikan jalan kepada saudara. Karena pendeta hanya jabatan, saudara. Berapa banyak pendeta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak judge people. Tetapi itulah yang terjadi. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Makanya saya tidak mau disebut pendeta. Saya mau disebut nama saya. Karena di surga tidak ada jabatan pendeta yang pasti otomatis masuk surga. Tidak ada. Makanya saya mengatakan buat saudara. Yuk kita belajar bersama-sama. Tumbuh bersama-sama. Kuat bersama-sama. Kita, we are His Family Miracle Center. Kenapa? Karena kita berkorban, kita melakukan segala sesuatu, mari kita sama-sama. Supaya apa? Kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Upahnya apa? Nah, ini upahnya. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya, gara-gara pengorbanannya, gara-gara dia berkorban, Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Ini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan. Karena dia tidak protek dirinya sendiri, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak mau keinginan dia sendiri, dia hanya memikirkan apa yang dikatakan Bapaknya, karena aku dilahir ke dalam dunia dan diutus oleh Bapakku, dan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, otomatis aku melakukan segala sesuatunya. Untuk apa? Menyenangkan Bapaknya, bukan keinginanku sendiri. Tetapi banyak orang merasa terbebani, bukan saudara? Ikut Tuhan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa boleh, gitu. Makanya selalu saya mengatakan, orang yang punya talenta dalam hidup seseorang, itu merasa terbebani dan merasa dia yang mencari. Itu poinnya. Makanya saya tidak pernah berkata dengan apapun yang dikatakan oleh siapapun juga. Saya hanya melihat attitude-nya, tingkah laku, perbuatan, perkataannya, sesuai nggak dengan apa yang diucapkan. Itu the key, itu the point, saudara. Mau dia pendeta besar kayak, orang hebat kayak, orang yang berpangkat kayak, who cares? Kenapa? Dari mulut, lidah, tutur kata, ucapannya. Kalau nggak sesuai, omong kosong, saudara. Itu penipuan. Itu brainwash otak. Itu manipulasi. Maka saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, di tahun 2025, jika kita betul-betul mau hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kau berusaha semaksimal mungkin yang terbaik, saya yakin dan percaya, kau akan melihat terobosan yang tidak mungkin terjadi akan diberikan pada Tuhan. Karena continue bahwa di tahun 2024, kita semua sudah melihat kesaksian demi kesaksian, dan yang ada di saya lihat banyak yang kesaksian juga yang nongol di tempat ini. Saya mengatakan buat saudara hari ini, dengar baik-baik, bukan berhenti karena Tuhan mau continue sampai merinding saudara ya, sampai kasbam ya. Saya mengatakan buat saudara, tahun 2024 apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan dikembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Dan saya katakan buat saudara, bukan berhenti sampai di situ, dan itu terbukti dengan mereka. Sesuai dengan apa? Amsal 6, 30-31. Dan banyak kesaksian yang terjadi sampai detik hari ini. Belum selesai. Dan minggu kalau orangnya datang, dia akan bersaksi lagi. Saya nggak tahu orangnya datang atau enggak. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara, dan di tahun 2025, jika saudara mengerti Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan karena soal makanan dan minuman. Kalau saudara soal makanan dan minuman, pasti ribut. Soal apa? Soal talenta.
soal kamu prestisnya kamu, soal kamu lebih hebat dari orang lain, kamu meminta berkat. Saudara, itulah yang dikatakan makanan dan minuman. Bukan hanya uang aja, bukan hanya posisi aja, tetapi apa yang merasa menjadi kamu proud. Jika saudara tidak mau berkorban, jika saudara tidak mau melangkah, saudara tidak maju, saudara mau ada di box, saudara mau mengatakan buat saudara hari ini, jika itu hanya untuk kesenangan pribadimu sendiri, kau berhati-hatilah di tahun 2025. Jangan sampai menyesal, saudara. Ini belum terjadi, saudara akan lihat masuk tahun 2025. Tetapi, jika engkau mengerti bahwa kerajaan Allah bukan karena makanan minuman, tetapi melainkan apa? Damai sejahtera. Di mana kamu bisa berkorban, di situ ada damai sejahtera. Di situ Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya. Di situ Tuhan akan membuka karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera berbicara tentang bukan apa yang menjadi keinginan saudara, tetapi saudara berkorban sekalipun menderita, sekalipun sudah melakukan sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka itu akan terjadi bukan kali 7 kali lipat. Apa yang tidak pernah kamu bayangkan, apa yang tidak kamu dengar, apa tidak kamu timbulkan hati manusia, Allah memberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan dengar baik-baik, di Yohanes 15 ayat ke-7 jelas mengatakan, jika aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku bersama-sama dengan kamu, minta apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Why? Karena inilah yang dialami Tuhan. Inilah yang Tuhan beritahu buat saudara. Makanya hiduplah di dalam apa? Kebenaran. Itu kan Avenan. Bukan hanya damai sejahtera, yaitu kebenaran dan apa? Sukacita itu akan full. Kenapa? Karena kau melakukan damai sejahtera dan kau melakukan yang benar, kau mempertahankan yang benar. Kamu tidak dengar dengan orang ngomong apapun, kamu tetap mempercayai firman-Mu, kamu tetap mempercayai iman-Mu akan Tuhan. Maka sukacita itu akan penuh. Kenapa? Roh Kudus menunjukkan jalan keluar dalam kehidupanmu dan engkau akan bersaksi di mana-mana membawa nama Tuhan Yesus. Maka itu akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi terobosan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Ini yang harus saudara perhatikan. Ini yang saudara harus simak dengan baik. Makanya Tuhan Bapa sendiri mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, nama di atas segala nama. Berarti tidak ada orang seperti Tuhan. Saudara, dalam hidup ini belajar buat story. Ya, story yang benar, story yang baik, story yang bagus. Kalau kamu bisa membuat story, itu menjadi etalase kamu hingga orang melihat bahwa Yesus hidup di dalam diri kamu. Makanya kita sering kali menjadi orang yang munafik. Kenapa? Tidak bisa menyuguhkan etalase itu dengan benar. Seringkali kita memberikan hal yang palsu, tetapi kita ngomong tentang kebenaran, tetapi yang palsu itu ada pada kita. Karena merasa tidak ada yang ngerti, tidak ada yang tahu, kita berbuat sesuka-sukanya. Saya ingin mengatakan buat saudara, ingat saudara, 2 hal yang tidak bisa menipu saudara. Yang pertama Tuhan, yang kedua siapa? Dirimu sendiri. Apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kau tidak akan pernah bisa menipu dirimu sendiri. Maka dari itu, biarlah kita terbuka sama Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan, biar Dia jadi apa yang menjadi kehendaknya. This makes sense, saudara? Tapi Tuhan sudah memberikan jalan, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Mari kita sama-sama berbuat, melakukan sesuatu. Bukan nggak ada upah besar, saudara. Ya, buat apa kita punya segalanya? Mau talenta, mau kegantengan, cakep, dan lain sebagainya, kekayaan, kedudukan, derajat, buat apa? Jika hari ini namamu tidak tercatat di dalam buku kehidupan, for what? Apakah semuanya bisa menyenangkan saudara? Tidak. Semakin banyak talenta, semakin banyak kekayaan, semakin banyak kedudukan, semakin banyak saudara menjadi orang yang terhebat. Justru setan akan beracara dengan apa yang ada padamu. Selama saudara tidak bisa mengendalikan semuanya itu, saudara kalah dengan hawa nafsumu dan dagingmu. Hati-hatilah, jangan sampai saudara jatuh. Dan jangan sampai namamu terlepas di dalam kehidupan kerajaan surga. Ayatnya saya kasih tahu, Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. How come? Begitu sulitnya, makanya Tuhan berkata, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Kenapa Tuhan mengatakan, lebih baik seorang unta masuk dalam lubang jarum? Karena orang yang mempunyai kelebihan, talenta, itu susah sekali diomongin. Susah sekali ditegur. Susah sekali diberitahu. Dan merasa lebih benar dan lebih baik. Kenapa? Posisinya. Ya, saya mengatakan orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Kaya bukan hanya uang. Kaya itu ada sesuatu yang lebih daripada orang lain.
pandai, cakep, pinter, hanteng, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lebih daripada orang lain. Saudara, berhati-hatilah saudara. Kenapa? Karena iblis mencoba itu di padang gurun dengan itu, saudara. Ini dilihatkan seisi dunianya. Nih, gua kasih kamu, asal kamu nyembah aku. Nah, kamu diberkati Tuhan, tapi lupa. Kamu pikir, ini berkat Tuhan. Aku lebih daripada yang lain. Be careful, saudara. Jangan sampai kau tumbang. Setan kasih terus, saudara. Makanya kejatuhan banyak hamba-hamba Tuhan dewasa ini kenapa? Karena tidak ada hubungannya pribadi. Hanya melayani, hanya pekerjaannya tok, saudara. Dia tidak mempunyai relationship-nya. Dia tidak mematuhi hukum, peraturan, dan perintahnya. Itu poin. Apalagi mau berkorban, dia hitung-hitungan, saudara. Kita suruh orang berkorban, tapi dirinya tidak pernah korban. That's the key. Makanya iblis terus ingin menghancurkan orang-orang anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Udah jelas. Kenapa? Karena keselamatan. Karena kita punya keselamatan yang tidak pernah ditawarkan oleh siapapun kecuali Yesus menawarkan kepada kita untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. That's the point. Makanya diincar terus sama iblis. Untuk apa? Dijatuhkan. Dengan apa? Dengan berkat, dengan talenta, dengan kehebatanmu, dengan kamu mempunyai kelebihan daripada orang lain yang tidak dimiliki mereka. Dia turun dengan itu. Buktinya Adam dan Hawa. Jelas itu firman-Nya. Dia disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, diberikan wewenang otoritas, memberikan nama seluruh binatang yang ada di Taman Eden dan seluruh Taman Eden. Dia ada di tangan kekuasaannya dia. That's the key. Iblis datang, dia hancurkan dia. Kenapa? Mereka tidak waspada. Dia jatuh karena mata melihat dua pengetahuan baik dan jahat. Hari ini, saudara. Ingat, saudara. Jika kamu mau mengasihi Tuhan, ingat, kamu harus punya basic relationship. Kedua, kamu masuk di step yang kedua, mematuhi hukum, peraturannya, dan perintahnya. Dan step ketiga, ini yang kita belajar, dia dapat belajar untuk berkorban, apapun bentuknya. Sekalipun kamu berisiko, sekalipun kamu menderita, sekalipun saudara di dalam keadaan yang kurang bagus, tapi kamu rela melakukannya, maka kamu akan melihat janji Tuhan. Apa yang Bapa kasih ke anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan itu akan diberikan kepadamu. Makanya dia berkata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu timbulkan dalam hati, maka Allah akan memberikan bagi orang yang mengasihi dia. That's it. Right, saudara? Ayat berikutnya mengatakan demikian. Ayat 10, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Bertekuk lutut menyembah. Semua harus ikut dengan perintahnya. Semua tunduk akan hukumnya. Semua hidup dengan apa? Peraturannya. Itu luar biasa, bos. Makanya keluarlah Yohanes 15 ayat 7 yang saya sampaikan buat saudara tadi. Jika aku tinggal di dalam kamu, firmanku bersama-sama dengan kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. That's key. Itu kunci, saudara. Untuk betul-betul kamu diangkat oleh Tuhan. Ya, saya sungguh senang dengan word-nya firman Tuhan, saudara ya. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Kenapa? Kita melihat Allah kita. Kita bertemu dengan babeh kita. Kita bertemu dengan Tuhan kita. Kita bertemu dengan master kita. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa? Kamu mengakhiri pertandinganmu. Makanya belajar untuk mengerti firman Tuhan berakar dalam sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Duit saudara dengan nyanyian itu. Lakukan dengan berkorban. Kalau sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Tapi kita hanya bisa bicara, bisa nyanyi, tapi tidak berani untuk berkorban, saudara. Enggak pas lagu itu, saudara. Gitu ya, saudara. Makanya kita harus militan ikut Tuhan. Kita harus loyal ikut Tuhan. Kita harus setia ikut Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah mengajari apa? Pemberontakan. Tidak pernah. Tidak pernah mengajari dia berontak, pengkhianat. Tidak akan ada cerita itu, saudara. Orang melakukan karena keinginan, kemauan, hawa nafsu, dan dagingnya mereka. Kenapa? Merasa opini. Pakai nama Tuhan, Pak. Pakai nama Tuhan. Makanya banyak hal. Kita berkata, pakai nama Tuhan, tinggal gampang. Lihat tingkah laku perbuatan tutur katanya. Sesuai nggak? Nggak sesuai, berarti dia brainwash otak kita. Tidak sesuai, berarti dia manipulate. That's it, saudara.
Isi gampang, saudara. Ya, semuanya itu lari by the word of God, saudara. Makanya waktu itu nggak gampang. Makanya saudara, kalau nggak gampang, kita harus jadi family. Saling mengingatkan, saling memberitahu, saling bekerja bersama-sama, saling berkorban bersama-sama, dan kita akan melihat upah kita diterima, upah kita akan kita terima dari Tuhan, dan apa yang kita lakukan, maka kita akan melihat cinta kasih Tuhan, maka nama kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan tercatat di dalam buku kerajaan surga. Itu yang kita cari. Bukan apa yang menjadi kehebatan kita, tidak perlu. Kenapa? Karena kita di sini hanya sementara. Semua yang melekat pada saudara, cepat atau lambat, akan sirna dan tidak ada gunanya. Dan tidak ada jaminan kamu melebihi talenta orang lain hingga kamu bisa masuk dalam surga. Sahabat bilang, tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Yang Tuhan mau adalah kita harus rendah hati, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu Ulangan 12, Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Udah jelas. Berkali-kali saya ingatkan saudara dengan ayat ini supaya kita mengerti. Ini yang dituntut Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Mazmur Amsal 8 ayat 13. Membenci kejahatan, tidak berlaku congkak, tidak berlaku sombong. Benar saudara ya, sudah bisa lihat ayatnya. Dan tidak bersilat kata, dan tidak bertingkah laku yang jahat. Mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, ikuti hukum dan peraturannya, maka hidupmu akan bahagia. Mika 6 ayat 8. Hei manusia, aku sudah kuberitahukan yang baik kepadamu, yang kutuntut daripadamu, keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati di hadapan Allahmu. That's it. Itu yang membuat nama kita tercatat dan buku. Tidak ada. Wah, kamu lebih hebat dari yang lainnya. Masuk ke dalam surga. Tidak ada, saudara. Tidak ada ayatnya. Ya, siapapun bentuknya. Sampai Musa saja yang disayang Tuhan. Sampai Daud begitu. Dia salah, divonis. Selesai. Sampai Musa sendiri nggak bisa masuk tanah Kanaan. Hanya gara-gara satu word. Tuhan suruh ngomong sama mulut. Batu pecah dan keluar air. Tapi dia pukul dan dia tidak masuk. Itulah kekudusannya. Itulah kesuciannya. Semakin kamu diberi, semakin kamu dikasih talenta lebih, berhati-hatilah. Belajarlah rendah hati. Kenapa? Karena setan akan masuk dengan yang ituan. Dengan apa? Dengan talentanya. Dengan apa yang sudah Tuhan beri. Makanya semakin kamu dipercaya, semakin kamu harus rendah hati. Karena setan tidak punya rendah hati. Kamu punya berkorban, setan tidak pernah berkorban. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. That's the key, saudara. Kita harus lawan dengan opposite-nya terus. Supaya apa? Kuat, maju, kokoh bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ayat berikutnya dikatakan. Ini baru basicnya nih. Saya belum ngomong untuk yang lainnya, saudara. Ya, ini luar biasa. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan ada yang di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Jadi, seluruhnya ada di tangan Tuhan. Berarti luar biasa ini nama. Berarti ini nama powerful. Ini berarti ini nama sungguh luar biasa. Ini nama harus saudara pegang teguh. Dan betul-betul harus menguasai roh tubuh jiwa pikiranmu. Dengan takut akan Tuhan. Dan firman-Nya menguasai engkau. Dan kedua belah matamu, kedua belah telingamu, kedua tangan, kedua kaki. Itu betul-betul harus hidup kudus dan suci. Lidah, pipi, mulutmu pun harus kudus dan suci. Dan Roh Kudus minta tolong sama Roh Kudus untuk menuntun tanganmu, untuk menuntun hidupmu, supaya kamu bisa tunduk, taat, setia, dan melakukan firman, saudara. That's the point. Kita akan mengalami breakthrough dalam segala bidang, family, anak, keluarga, siapapun, saudara. Saudara akan mengalami itu. Berkali-kali saya mengatakan, saya tidak pernah menawarkan kelimpahan. Saya memberikan firman, dan firman itu akan membuka jalan hidup kita. Firman itu akan menunjukkan jalan hidup kita. Firman itu akan menyertai kita. Firman itu yang menjanjikan. Apa yang dijanjikan pasti saudara terima. Apapun bentuknya. Wow. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan bersyukur akan Tuhanmu. Saudara akan bersyukur dengan apa yang sudah kau lakukan, yang kau imani. Kau sanjung, kau tinggikan, kau muliakan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah the present. Berkali-kali saya juga mengatakan, jangan pernah mencari the anointing. Karena the anointing tidak ada the present. Kalau sudah ada the present, the anointing itu akan bekerja dengan the present. Sebab the presence, hadirat Tuhan itu, yang saya maksud the presence, hadirat Tuhan itu adalah saat saudara berkorban, memberikan yang terbaik, pertobatan saudara, semuanya kau kasih, kau persembahkan kepada Tuhan. The presence itu akan turun bersama dengan the anointing. Kalau the present itu adalah kamu menarik the presence of God karena hidupmu
gaya hidupmu disukai oleh Tuhan. Kalau di anointing, Tuhan yang memberikan kepadamu. Tuhan yang mengasihi kepadamu suatu pengurapan. Berapa banyak saya sudah bercerita. Orang yang menerima pengurapan tanpa disertai the present lebih dahulu. Banyak orang yang mati bunuh diri. Nggak tahan dengan urapan Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara lihat apa yang terjadi Samson. Dia bunuh diri. Saudara lihat Saul bunuh diri. Yudas bukan lagi diurapi. Tuhan yang pilih aja bunuh diri. Salomo, saudara lihat saudara. Betapa luar biasa yang jatuh dalam perzinahan. 700 isinya. Istrinya 700. Gundiknya 300. Bayangin saudara. Kayanya seperti apa? Talenta lebih dari yang lain. Merasa Yudas dikasih Tuhan, dipilih Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Samson punya tenaga yang sangat kuat dan tidak orang dimiliki. Apa yang terjadi? Saul dari kasta yang paling rendah, dari suku yang paling rendah, jadi raja pertama kali di Israel. Apa yang terjadi, saudara? Kau mengatakan, that's the anointing itu. The anointing itu artinya pengurapan. Kau mempunyai skill, kau mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itu the anointing. Yang tidak mungkin kamu bisa kerjakan dengan the anointing itu. Karena kau lebih daripada yang lain. Tetapi the presence, the hadirat Tuhan, itu beda. Kamu yang mempersembahkan, kamu yang memberikan, kamu yang mengagungkan, kamu yang memuliakan Tuhanmu. Maka the presence itu kamu tarik dengan gaya hidupmu. Itu kamu persembahkan kepada Tuhan. Makanya berkorban, saya ulang bahasa ini, itu tidak enak. Iya. Resiko, iya. Tekanan, iya. Kenapa? Selalu kamu diomongin terus menerus, saudara. Berapa banyak orang nggak tahan dan akhirnya hancur. Karena tidak pernah mengerti arti hadirat Tuhan. Kalau saudara mempunyai hadirat Tuhan, pasti saudara akan punya the anointing. Tapi ingat saudara, the anointing tidak akan pernah bisa merubah watak dan karaktermu. That makes sense, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ini basic. Arti sebuah berkorban. Ya, ini waktunya sudah mau habis, saudara. Iya, waktunya sudah mau habis. Ini artinya, saudara. Kalau saudara betul-betul mengerti arti sebuah berkorban, basic ini, saudara akan sukacita, loh, saudara. Saudara akan melihat janji Tuhan. Banyak orang frustasi. Banyak orang nggak sanggup lagi. Merasa berat ikut Tuhan, terbebani ini itu tidak boleh dan lain sebagainya. Rasanya dituntut terus sama Tuhan. Saya mengatakan buat saudara, one day nanti saya akan cerita. One day kalau semua sudah berjalan, kalau Tuhan berkenan, saya akan ceritain menulis buku. Karena orang itu datang lagi minta saya suruh nulis buku, saudara. Saya akan tulis the present against the anointing. Supaya orang nggak salah kaprah, saudara. Orang begitu suka ngejar the anointing. Padahal itu sangat berbahaya banget kalau tidak disertai dengan hadirat Tuhan. Itu berbeda, saudara. Maka dari itu saya harap belajarlah berkorban dari yang kecil. Makanya Tuhan mengatakan belajar berkorban. Jangan kecil terus maju. Naik. Hal yang sama saat ini Tuhan lagi tuntut dalam hidup saya. Saya mau tenang nyaman aja, saudara. Tapi Tuhan berkata, kamu ngajarin orang keluar dari box. Kamu ngajarin orang untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan hanya berkata, janganlah kamu berhenti untuk bekerja yang sudah kuberikan tahun visi yang akan datang di tahun 2025. Ngeri ya, saudara. Itu berkorban. Yes. Karena it's more bigger than 2024. Nah, hari ini saya mengatakan buat saudara, belajarlah kebenaran firman Tuhan. Saya sekali lagi tidak mengajarin saudara dan tidak memberi saya edukasi. Karena firman ini bukan hanya untuk saudara. Firman ini juga untuk saya. Saya mau jalan, apa yang ada padaku adalah milikmu Tuhan. Dan bukan hanya perkataan, ini yang harus dibuktikan dan harus dilakukan. Makanya saya harap sudah bisa mengerti firman ini. Dan jika sudah tidak keberatan, beritahu kebenaran firman Tuhan. Jadilah terang dan garam dalam kehidupanmu. Beritahu kepada saudara. Beritahu pada teman, sanak, famili, siapapun di gereja mana sudah berada. Saya mengatakan buat saudara hari ini, jadilah terang. Dengan apa? Gaya hidupmu. Supaya kamu mempunyai karakter dengan lidah bibir perkataanmu, tingkah laku perbuatanmu. Itu sama
dan betul-betul kamu akan menjadi terang. Dan yakinlah namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Sebab kau melakukan Ulangan 10 ayat 12-13 dan Mika 6 ayat 8. Maka itu akan menjadi bagianmu. Dan kamu akan tetap teguh berdiri sampai kamu menutup mata, namamu ada tercatat. Dan Tuhan akan berkata, kemarilah anakku yang sudah bekerja keras untuk namaku. Haleluya. Amin saudara. Saya harap ini menjadi berkat buat saudara semuanya. Maju terus di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita akan melihat siapa yang hadir di Miracle Center Facebook. Saya lihat dulu ya saudara. Oke, Teresia Dewi, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Wanda, apa kabar? Rubenstein, suami sehat-sehat ya Ibu, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Esther Sutrisna, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Saulni Kanor, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Raymond Cakes, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Susan, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Dan kita akan melihat siapa yang hadir di family di YouTube ini. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Adovenika, Pak Andre, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Novi, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Pak William, Ibu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Fati, Ibu Fiti, Lauren Ceki, anaknya Ibu Fati dan mantunya, Tuhan memberkati. Tina El, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Lipapil, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jane, Aldo, Eko, dan Pak Samso bersama istrinya. Melissa, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarin kami sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Belajar kami berkorban dalam bentuk apapun Tuhan. Supaya pengorbanan kami itu tidak sia-sia karena Tuhan mengajarkan Engkau hidup di dalam dunia pun dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang gak tanggung-tanggung, bahkan mencurahkan darah-Mu, bahkan menderita untuk kami. Tuhan, ajari kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Ajari kami bahwa kami memegang mandat daripada Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami sudah dibeli dan ditebus oleh darah Kristus. Tuhan, itu bentuk sebuah mengasihi Tuhan dengan level yang ketiga. Kami mohon Tuhan, kami bukan berhenti di level ketiga, tapi kami terus berjalan sampai level yang keempat, yang terakhir. Supaya kami bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya kami bisa melihat cinta kasih Tuhan. Bukti kami mengasihi Tuhan. Bukan di lidah, di bibir, mulut, tetapi dengan tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Sungguh kami rindu. Sungguh kami melihat cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami menyerahkan keluarga besar Miracle Center yang ada di MCUI, yang ada di MCM di Indonesia, dan juga ada yang di Amerika, yang ada San Francisco dan LA Tuhan Yesus, yang ada juga yang ada di Family Devotion ini Tuhan, yang live chat, yang mengikuti, yang setia sampai detik hari ini, yang tidak show, ya tetapi mengikutinya. Tuhan, Kau melawat menjamah. Dan juga yang ada, yang klik lagi nanti menyaksikan Family Devotion, yang juga yang ada di Facebook Tuhan. Kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan melindungi. Tolong dan bantu Tuhan supaya kebenaran itu memerdekakan mereka. Kebenaran itu membawa jalan kehidupan mereka. Supaya mereka mengalami bukan hanya gereja-Mu Miracle Center, tapi mereka-mereka yang praktek firman Tuhan. Yang mereka mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya yang benar, tingkah laku perbuatannya sesuai dengan Ulangan 10, 12, 13, Mika 6 ayat 8, dan Amsal 8:13. Tuhan, kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus. Supaya mereka mengalami pengalaman pribadi yang spektakuler. Hingga mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan mengerti arti apa itu mengasihi Tuhan. Dengan spesifik. Supaya mereka melihat jalan itu terbuka. Yang sulit tidak menjadi sulit, menjadi mudah. Yang tak bisa menjadi bisa. Yang tak mampu menjadi mampu. Yang sukar Tuhan akan melihat. Sangat Tuhan mudah Tuhan membuka jalan. Bahkan Kau menjanjikan di Yohanes 15 ayat 7. Jika aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku bersama-sama dengan kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan, ajari kami mengasihi Engkau. Karena apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbulkan dalam hati manusia, Allah memberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kiranya firman itu menjadi kekuatan buat kami, kebenaran itu memerdekakan kami, dan kami hidup yang menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan anak-anak-Mu, baik yang ada di live streaming di YouTube ini Tuhan, dan juga yang ada di Facebook. Kami serahkan Ibu Senani Wijaya Astuti, Pak Andreas Adi, Ibu Lina, Pak Andi, Ibu Lina, Pak Andi,
dan seluruh keluarganya bersama Pak Andreas, Ibu Sunani Wijaya Astuti, Pak Andreasadi, Ibu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarganya, Gunadi bersama seluruh keluarganya, Lina Yanto bersama seluruh keluarganya, Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, Tiffany bersama seluruh keluarganya, Herin Deli bersama seluruh keluarganya, Loita Dewi bersama seluruh keluarganya, Erdiana Tarika bersama seluruh keluarganya, Sri Lawati bersama seluruh keluarganya, San FJ bersama seluruh keluarganya, Susan Jonathan bersama seluruh keluarganya, Ibu Isyil, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, Dania bersama seluruh keluarga, Yulia Wibowo, Raymond Licu bersama seluruh keluarganya, Lily Heru, Naomi, Emma, dan maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan pulih turun atas kehidupan mereka. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, sekalipun mereka berisiko dalam berkorban apapun bentuknya. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan. Engkau tidak pernah hutang, Engkau akan bayar lunas. Mereka akan mempunyai sesuatu hal yang amazing dalam hidupnya. Mereka akan melihat jalan itu terbuka. Mereka akan melihat anugerah Tuhan. Mereka akan melihat janji Tuhan. Mereka akan melihat apa yang sudah difirmankan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. So, keluarga demi keluarga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka sudah korbankan, Engkau yang menilainya, Engkau yang melawatnya, dan Engkau menjamahnya. Dan maka mereka akan melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan Ibu Sandra dan Pak Oki bersama seluruh keluarganya, dan juga Roy Tua ibunya, dan juga Pak Sani bersama seluruh keluarganya, Pak Iko bersama seluruh keluarganya. Dan kami juga menyerahkan Ibu Lika, Pak Ibu Neti, Aldo bersama seluruh keluarganya, Mira bersama seluruh keluarganya, Pak John, Ibu Inang bersama keluarganya, Ivo bersama keluarganya, Ibu Lucia dan Philip bersama keluarganya, Ibu Cing dan Pak Krip bersama keluarganya, Ibu Elizabeth Panambar Warren Desa Andrew Veronica, Pak Andre bersama keluarganya, Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline Christopher bersama keluarganya, Ibu Fatih, Ibu Viti, Lauren Jackie, dan juga untuk anaknya Ibu Fatih dan mantunya Tina Ang bersama keluarganya, dan Lip Papi bersama keluarganya, Feby, Melissa, Neil, Fania, Auxilia, Tante Jane, Algo, Eko, dan Pak Samso bersama keluarganya. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan lawat mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hidup dengan berani berkorban untuk Tuhan, supaya mereka akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan, mereka akan melihat kebenaran firman itu, mereka akan lihat janji-janji Tuhan, apa yang dikatakan di Filipi 2 ayat 6-11 akan menjadi kehidupan mereka, mereka akan melihat apa yang dialami Tuhan, mereka pun akan mengalami. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, yang agung, kudus, dan suci, dan kami percaya masuk tahun 2025 sesuatu yang spektakuler akan terjadi, sesuatu yang dahsyat akan terjadi, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Dan tak lupa kami juga berdoa yang ada di Facebook, kiranya kasih Tuhan juga turun atas mereka. Kami berdoa untuk Maiti Carolina bersama keluarga, Trivani Silva bersama keluarga, Siosia bersama keluarga, Anita Lewa Herila bersama keluarga, Maiti Wonda bersama keluarganya, Emilia Sinobu bersama keluarga, Tina Wijaya bersama keluarga, Resia Dewi bersama keluarganya, Ibu Wanda dan bersama Pak Ruben Sten bersama keluarganya, Esther Sutrisna bersama keluarganya, Saul Nikanor Legi Fani bersama keluarga, Raymond Cake bersama keluarga, Susan Jonathan bersama keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun untuk mereka. Tuhan, Kau lawat, Kau jamah, supaya kebenaran itu betul-betul ada dalam hidup mereka, supaya mereka betul-betul melihat bahwa berkorban itu tidak sukar, berkorban itu tidak menyusahkan, berkorban tidak mengadakan tidak terjadi malapetaka. Justru sebaliknya, dengan pengorbanan itu akan melihat janji, anugerah, kemurahan Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka harapkan, apapun yang dia minta, maka itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, hamba serahkan seluruh keluarga besar mereka center ini ke dalam tangan Tuhan, baik yang ada di Facebook, baik yang ada di YouTube, baik yang ada di Indonesia IMCM dan MCUI, dan juga Miracle Center yang di Amerika, yang ada di LA maupun yang ada di San Francisco, di Hayward, di Sacramento. Tuhan, kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Lindungi, jagai daripada yang jahat, dan kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka dengan berlimpah-limpah, supaya apa yang mereka lakukan kiranya Tuhan memberkati dan penuh dengan keberhasilan. Takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga kami terus berdoa Tuhan, untuk yang saat kami percaya, berdoa untuk
Pak Joni Prajanata, kami percaya Pak Joni sudah disembuhkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, diberikan ginjal yang berfungsi sempurna dan tidak perlu cuci darah lagi. Demi nama Yesus, mujizat terjadi. Dan kami terus juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Ibu Suami sehat walafiat, dan terima kasih kau kakinya sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan pinjolnya juga sudah dihilangkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Kami terus juga berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Desi, kiranya kasih karunia-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat Tuhan, kau jamah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya, selalu income-nya naik setiap harinya dan setiap bulannya sampai berkelimpahan. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, diberkati dan keberhasilan selalu mengikuti mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Paul dan Ibu Ros, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun atas mereka, berkati usaha mereka, sebab setiap harinya terus berkembang dan diberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya setiap tahap bulannya, supaya bisa mencukupi semua kebutuhannya, demi nama Yesus. Dan terlebih lagi kami berdoa, Tuhan bukakan hatinya, supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami siang malam berdoa untuk mereka, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan datangi, Tuhan lawat, Tuhan jamah setuh hatinya, supaya dia membuka dirinya dibaptis, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kami berdoa untuk pergulatan yang ada di Timur Tengah, perang yang belum pernah berhenti. Kami berdoa, Tuhan lawat, Tuhan jamah, apapun yang direkan-rekan yang jahat oleh iblis, Tuhan rubah menjadi kebaikan, dan banyak pertobatan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan ada damai sejahtera di Timur Tengah. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, Cina, India, dan Rusia, dan seluruh negara dunia, supaya banyak orang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bertobat, Kau lawat, Kau jamah mereka Tuhan, supaya mereka terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan dibaptis dengan juta-juta orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan, kiranya Kau memberkati, melawat, menjamah, jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan hal yang tidak baik. Kiranya kasih Tuhan boleh turun untuk bangsa ini, bangsa pilihan-Mu sendiri. Dan kami berdoa Tuhan, protek dengan darah Yesus, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari musuh-musuh mereka. Dan hamba berdoa supaya bangsa ini juga bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan, kiranya anugerah Tuhan, lawatan Tuhan terus terjadi ya Tuhan Yesus, untuk Erdiana Tarigan. Kami terus berdoa untuk Erdiana Tarigan. Tuhan lawat, Tuhan jamah, demi nama Tuhan Yesus. Kedua orang tuanya stroke sembuh demi nama Yesus. Mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan adiknya, Tuhan Yesus berikan kasih anugerah, beri kekuatan, damai sejahtera Tuhan turun atasnya demi nama Yesus. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk Listri Angelina, Tuhan supaya dia diterima pekerjaan di perusahaannya demi nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Loita Dewi, Tuhan lawat, Tuhan Aurelia Lisandra, Tuhan jamah Tuhan supaya dia terus bekerja dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa jagai perusahaannya ya Tuhan dari kebocoran data dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dan kami juga berdoa untuk mamanya Stevie, tolonglah Tuhan Yesus supaya dia dapat Tuhan taruh di mana pekerjaan yang dia mau Tuhan, yaitu di Texas dan di LA. Jika Tuhan berkenan di LA, Tuhan bukakan jalan di LA supaya ada terima pekerjaannya dan bisa bekerja di LA demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tina Ang, Tuhan jamah anaknya yang alergi enzimanya sembuh demi nama Yesus, mujizat terjadi. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Gunadi Condropunomo, biarlah dia menjadi berkat, menjadi steward dan membagi berkat Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa supaya hidupnya, jasmaninya, rohaninya sehat walafiat, diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, dan rohnya terus menyala-nyala dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Sion yang kena breast cancer, Tuhan sembuhkan Tuhan demi nama Yesus, mujizat terjadi. Kami berdoa untuk Monik, Tuhan Yesus, temannya Ibu Fania, kasih anugerah-Mu boleh turun Tuhan, pulihkan jaringan otaknya supaya dapat bekerja dengan normal seperti sedia kala demi nama Tuhan Yesus. Tak putus-putusnya kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Darmawan yang Parkinson di Singapura sembuh demi nama Tuhan Yesus. Untuk keluarga Caroline dan Gunawan yang di Singapura dijamah Tuhan, ada kesatuan hati dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Ivena dan Andre yang mempunyai kebutuhan anak, mujizat terjadi demi nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terjadi tahun ini punya anak kembar dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Faye yang orang Korea, Tuhan lawat, Tuhan jamah, mujizat
bisa terjadi supaya dia tahun ini punya anak. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ruth yang sakit, Tuhan jamah sembuh dari lupus demi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami juga berdoa untuk Lani Mariana, Tuhan lawat, Tuhan jamah seluruh keluarganya, dilawat, dijamah, dilindungi. Takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, supaya kebenaran itu ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka hidup dengan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Maka dari itu kami juga berdoa untuk mereka kerja pada pagi hari, buat tangannya diberkati, dan apa yang dilakukan suatu berhasil, keberuntungan selalu ada dalam hidup mereka. Jauhkan dari hal yang buruk. Buat mereka yang saat ini mau tidur, kami minta tolong Tuhan, matikan daging dan hawa nafsu kami ini Tuhan Yesus, supaya kami betul-betul dikuasai oleh firman-Mu, yaitu roh, tubuh, jiwa, pikiran kami ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya kedua mata, telinga, kaki, tangan, lidah, bibir, perkataan kami hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Tolonglah Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami tunduk taat setia akan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Dan buat saudara yang baru bergabung di Family Devotion, saya ucapkan terima kasih untuk hadiratnya. Dan kita ada Family Devotion setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat waktu Amerika jam 8 malam. Dan untuk di Indonesia hari ini jam 10 pagi. Nanti hari Minggu karena ada daylight saving yang ada di Amerika, jadi jam 11 pagi. Jadi gitu ya, untuk mulai hari Minggu start jam 11 pagi. Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Bentar ya saudara ya. Oke. Oke, kita langsung matiin aja deh ya saudara. Thank you, Tuhan berkati, bye-bye.